Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hirni Magna akan memaparkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 praktik coaching oleh kelompok 3 CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Adapun tujuan khusus dari ruang kolaborasi modul 2.3 ini adalah CGP dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik coaching dengan alur tirta. Coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di-coaching menuju ke pembaharuan setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Coaching dengan alur tirta dapat dilakukan 1. Tujuan: mana tahap awal coaching dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. 2. Identifikasi: coach melakukan pengalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan. 3. Rencana aksi: pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan keempat, tanggung jawab: membuat komitmen hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Berikut adalah praktik coaching dengan alur tirta yang diperankan oleh Yetni Marlina sebagai coach dan Mariani sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yani. Waalaikumsalam, Bu Yet. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Bu Yani malam ini? Alhamdulillah sehat, Bu Yet. Bu Yet bagaimana? Alhamdulillah sehat juga, Bu Yani. Terima kasih. Sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Yani menjelang sesi coaching kali ini? Adakah hal khusus yang ingin Ibu Yani diskusikan atau fokuskan? Perasaannya pada saat coaching malam hari ini, Bu Yet, tentu kita agak tegang, cemas gitu. Itu yang dirasakan sebelum coaching ini, Bu Yet. Tapi tetap berharap coaching ini nanti akan bisa memberikan suatu penyelesaian masalah yang terjadi di kelas kita. Ya, tentu Bu Yani. Bu Yani tidak usah cemas, kita santai saja. Saya menghargai kejujuran Bu Yani. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam dari sesi kita hari ini, Bu Yani? Hal khusus yang kita bahas pada sesi ini yaitu tentang pelaksanaan PBN saya di kelas, Bu Yet, yang mana di kelas saya terjadi ada beberapa anak dari 27 orang siswa saya, ada 3 orang anak yang kurang fokus dalam belajar, Bu Yet. Oke, berarti masalah fokus belajar ya Bu Yani. Iya, Bu Yet. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bu Yani ya. Iya, Bu Yet. Kita masuk kepada tujuan. Apa tujuan yang ingin Ibu Yani capai dari sesi coaching ini? Terima kasih, Bu Yet. Tujuan yang ingin saya capai pada kegiatan coaching ini yaitu saya ingin memusatkan perhatian penuh murid saya saat belajar mengajar, Bu Yet. Oke, perhatian penuh anak ya Bu Yani ya.
Baik, apa definisi tujuan akhir yang Ibu Yani inginkan? Definisi tujuan akhir yang saya inginkan, saya menginginkan anak saya fokus dalam pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran saya itu tercapai, dan murid-murid saya itu bisa menguasai ilmu yang saya ajarkan pada saat itu, Bu ya. Oke, Dan bagus. saya berharap apa yang saya ajarkan itu selain dia mendapatkan ilmu, dia juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, Bu ya. Oke, bagus Bu Yani. Kalau begitu, apa ukuran keberhasilan yang Ibu Yani inginkan dari sesi coaching kita kali ini? Ya, baiklah Bu ya. Berarti ukuran keberhasilan yang saya inginkan dari sesi coaching ini, saya ingin murid saya fokus memperhatikan, menyimak, dan mendengar materi yang saya sampaikan, Bu ya. Oke. Kemudian apa yang membuat Ibu Yani merasa peserta didik Ibu Yani itu tidak fokus saat belajar? Ibu Yani rasa itu masih kurang. Saya merasakan pada saat proses belajar mengajar, peserta didik saya ini lebih cenderung mereka yang 3 orang nih ya Bu ya, lebih cenderung mereka untuk mengurus temannya, sedangkan mereka tidak mengerjakan apa yang diminta dan apa yang disuruh tidak dikerjakannya. Jadi dia suka mengurus temannya, dan saya anak itu Ya. susah sekali untuk fokusnya. Dan saya sudah juga mencoba untuk menggunakan metode media yang dalam pelajaran. Jadi anak ini tetap kurang fokus juga, Bu ya. Saya paham maksud Bu Yani. Berarti anaknya anak mau fokus, dia lebih suka mengganggu temannya atau melakukan hal-hal yang tidak fokus terhadap pembelajaran yang Ibu Yani berikan. Nah, bagaimana Ibu Yani menghadapi situasi ini? Saya merasakan anak itu fokusnya kurang karena setiap mengerjakan tugas dan latihannya, anak ini selalu tidak menyelesaikan tugasnya, dan jika saya tanya, dia tidak bisa menjawabnya. Tetapi dia sering yang mengingatkan teman, kamu belum selesai, kamu buat itu. Itu yang membuat saya. Ya, oke, saya paham maksud dari Ibu Yani. Bagaimana Ibu Yani menghadapi situasi tersebut? Saya menghadapi situasi tersebut dengan mencoba mengadakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dan berusaha untuk memusatkan perhatian murid saya dalam menerima pelajaran saya dengan media, metode, dan strategi yang benar. Oke, Bu Yani. Dengan menggunakan metode media, kita harapkan kita berusaha mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Yani tambahkan? Ya, saya inginkan semua murid saya itu fokus dalam pembelajaran dan tujuan pembelajaran saya tercapai dengan mencapai tuntutan kriteria keputusan tujuan pembelajaran saya, Bu Yani. Baik, berarti tujuan pembelajaran tercapai ya Bu Yani ya. Kemudian apa rencana aksi Bu Yani dalam mencapai tujuan agar anak fokus belajar ini di kelas Ibu Yani yang inginkan itu bagaimana? Rencana aksi saya ke depannya, saya akan mencoba menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran yang menarik sehingga murid saya bisa fokus pada pembelajaran yang saya berikan. Saya juga akan meminta masukan dari rekan sejawat dan kepala sekolah untuk pengembangan proses pembelajaran saya, Bu ya. Oke, rencana yang bagus ya Bu Yani ya. Adakah prioritas yang Ibu Yani miliki dalam rencana aksi Ibu Yani ini?
Ada, Bu Yet. Prioritas saya adalah mempersiapkan strategi dan media serta model pembelajaran yang menarik dalam proses belajar mengajar. Saya percaya bahwa strategi dan media yang tepat bagi murid saya itu membuatnya tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan dan akan membuat mereka fokus dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran yang akan saya sampaikan. Oke, itu adalah prioritas Bu Yani kan. Kemudian apa strategi yang Ibu Yani gunakan untuk mencapai agar anak Bu Yani ini bisa fokus dalam belajar sehingga membantu Bu Yani mengatasi tantangan di kelas? Bagaimana Ibu melihat tindakan tindak lanjut dari rencana ini? Strategi yang saya lakukan yaitu berusaha untuk selalu menggunakan metode, media, dan strategi beragam dalam pembelajaran saya dengan cara mencari referensi, strategi belajar, dan media ajar yang menarik untuk pembelajaran saya dengan cara belajar mandiri di PMN, belajar di YouTube, Google, ataupun meminta masukan dari teman sejawat atau kepala sekolah, Bu ya. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik sekali ya Bu Yani ya. Apa komitmen Ibu Yani terhadap rencana aksi yang sudah Ibu Yani buat ini? Komitmen saya terhadap rencana aksi yang telah dibuat yaitu saya selalu melaksanakan pembelajaran dengan strategi, media, dan metode yang bervariasi dan meminta umpan balik dari murid, teman, dan teman sejawat serta kepala sekolah untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Oke, siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Yani dalam menjaga komitmen Ibu Yani ini? Yang dalam hal ini yang dapat membantu saya untuk menjalankan komitmen saya ini mungkin rekan sejawat kepala sekolah dengan cara meminta beliau atau mereka untuk mengobservasi saya dalam proses belajar mengajar, karena saya yakin umpan balik yang diberikan orang lain kepada kita itu merupakan motivasi untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Oke, berarti yang terlibat rekan sejawat dan kepala sekolah ya Bu Yani ya. Terus bagaimana dengan tindakan lanjutan dari kegiatan coaching kita ini Bu Yani? Tindakan lanjutan yang akan saya laksanakan yaitu menggunakan strategi, media, dan yang bervariasi dalam belajar untuk memusatkan perhatian murid saya. Oke, berarti dari pembicaraan kita ini Bu Yani sudah menemukan solusinya kan? Bu Yani sudah tahu bagaimana untuk mengatasi anak Bu Yani untuk supaya lebih fokus untuk belajar. Nanti selesai coaching kita ya Bu Yani ya. Kemudian bagaimana refleksi Bu Yani terhadap kegiatan kita dari awal sampai akhir ini Bu Yani? Terima kasih Bu ya atas coaching kita bersama ini, dan untuk refleksinya dari kegiatan coaching tadi antara coach dan coachingnya terjadi komunikasi yang komunikatif dalam menyampaikan runtutan alur cerita. Yang perlu ditingkatkan dalam hal ini yaitu perencanaan kegiatan coachingnya. Oke. Terus? Supaya kita punya kehadiran penuh dalam dan sesudah dan sebelum melaksanakan coaching, tentunya kita terlebih dahulu menyusun dan merancang percakapan alur cerita sesuai dengan masalah yang akan kita bicarakan. Terus bagaimana perasaan Bu Yani setelah melakukan coaching ini? Perasaan saya setelah melakukan coaching ini, saya merasa senang, lega, karena masalah yang ada di kelas saya sudah
terselesaikan dan mendapatkan solusi berkat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai alutsista tadi, Bu ya. Mungkin itu refleksi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan selamat malam. Ya, terima kasih atas refleksi yang Ibu yanyikan. Selamat malam juga. Kita coba nanti ya bincang-bincang lagi. Refleksi diri dari coaching yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan antara coach dan coachee, sehingga coachee bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah bagaimana cara coach mengajukan pertanyaan yang bertujuan mengenali segala kekuatan atau kelemahan coachee. Apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching adalah saya harus mempunyai gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang akan saya pertanyakan kepada coaching. Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach membuat catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Yang terakhir, apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang akan saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikannya. Tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Pertanyaan untuk coachee: apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat coaching tidak bisa menemukan solusi dari masalah saya. Bisa saya atasi melalui kegiatan coaching sesi praktek ini, sehingga saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Demikianlah paparan saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum.